Bapak Ibu Jemaat Shalom, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh berdiam diri berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih boleh merasakan berkat Tuhan. Kami masih boleh merasakan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin kadang-kala melupakan dan tidak setia kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan begitu setia, Tuhan begitu mengasihi kami. Bahkan sampai hari ini kami boleh ada. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau di hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui setiap aspek di dalam ibadah yang boleh kami lakukan tadi. Dan tiba Tuhan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin, memberkati setiap kami. Roh Kudus juga boleh bekerja, bahkan juga boleh memberkati hamba-Mu yang juga lemah dan terbatas untuk boleh menjadi berkat di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur dan kami juga akan menyambut firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Shalom, di hari ini saya dikasih tema melayani dengan tekun. Nah, saya akan mengawali khotbah di hari ini dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira begini. Kira-kira apa sih yang menjadi indikator atau apa yang biasanya bisa diklaim oleh kebanyakan orang bahwa telah melayani dengan tekun? Bapak Ibu bisa mencoba memberikan jawaban di live chat sebagai bentuk interaksi antara saya dengan Bapak Ibu, sekalipun hari ini kita tidak bisa berjumpa ya secara tatap muka. Kira-kira kalau pertanyaan ini ditanya kepada kita, kira-kira apa ya yang bisa menjadi indikator atau bisa menjadi sebuah klaim bahwa kita atau orang itu sudah bisa melayani dengan tekun? Nah, sambil Bapak Ibu mungkin bisa memberikan jawaban di kolom chat, di live chat di YouTube, saya akan memberikan kira-kira 3 jawaban di mana orang pada umumnya bisa mencap dirinya atau mencap orang lain bahwa telah melayani dengan tekun. Yang pertama, kita pasti akan bilang bahwa orang itu melayani dengan tekun kalau dia tidak mundur dalam suatu tugas pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa bilang bahwa orang itu atau kita sudah melayani dengan tekun kalau kita sudah menyelesaikan setiap tugas pelayanan yang diberikan kepada kita. Entah tugas pelayanan di gereja, di rumah, ataupun di dalam pekerjaan kita. Yang terakhir, kita bisa menilai orang itu tekun di dalam pelayanan kalau kita melihat orang itu rajin di dalam pelayanan walau ada kesulitan. Kira-kira 3 hal ini ya yang bisa kita ukur kalau kita bisa melayani dengan tekun. Tapi pertanyaan saya di hari ini begini. Apakah semua indikator ini atau apakah semua klaim ini bisa menjamin bahwa seseorang sudah melayani dengan tekun? Bisa nggak ini menjamin? Bisa nggak kita melihat orang yang begitu rajin, orang yang begitu aktif di mana-mana, lalu kita bilang, oh iya benar, orang itu sudah tekun sekali di dalam pelayanan. Bisa nggak? Bapak Ibu, saya pikir indikator ini kurang menjawab. Kenapa? Karena bisa jadi ada banyak orang yang menutupi segala ketidaktaatan dia atau kita ya lewat pelayanan yang terlihat tekun dan lewat kontribusi-kontribusi kita di dalam berbagai hal. Ya enggak? Ada orang bisa dengan sangat cantik menutupi ketidaktaatan dia, menutupi dosa dia dengan pelayanan yang terlihat tekun. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, saya akan memberikan satu contoh sebagai sebuah penggambaran untuk kita bisa mengukur nih ketekunan kita. Nah, contohnya apa nih? Saya kasih contoh dengan satu tokoh yang Bapak Ibu jemaat pasti kenal siapa dia ini. Pasti kita tahu ya, ini John Newton ya, pencipta lagu Amazing Grace. Kita pasti kenal, kita pasti tahu dengan tokoh ini. Bapak Ibu, tokoh ini di masanya adalah tokoh yang sangat rajin, sangat antusias, bahkan sangat tekun di dalam melayani Tuhan. Dia orang yang rajin memberitakan firman, rajin melayani. Tetapi di tengah-tengah dia masih melayani, di tengah-tengah dia memberitakan firman, dia melayani. Tapi sayang sekali, di dalam pekerjaan dia masih bekerja sebagai kapten kapal yang menyeludupkan orang-orang Afrika ke negara lain untuk jadi budak. Dan ada ratusan budak yang dirantai serta harus hidup menderita di bagian bawah kapal yang dia bawa. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya,
Orang ini begitu luar biasa melayani, menciptakan lagu yang luar biasa, tapi sayang sekali kehidupan dia di dalam pekerjaannya, dia masih bekerja menyeludupkan orang-orang Afrika untuk jadi budak di negara lain. Bahkan dia masih masih menyimpan begitu banyak budak di bawah kapalnya. Pertanyaan saya kepada dia begini, apakah dia tidak tersentuh ya dengan orang-orang yang susah, yang teriak di bawah? Di mana ketekunan dia di dalam pelayanan ketika dia berhadapan dengan kondisi di mana dia bekerja di tempat yang demikian? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita? Maka satu pertanyaan yang boleh saya ajukan kepada John Newton di saat ini adalah begini. Dia sedang tekun atau sedang menutupi dosa dengan pelayanan yang nampaknya tekun? Orang mungkin bisa lihat dia begitu mengasihi. Orang mungkin bisa lihat dia begitu tekun, tapi pada nyatanya di dalam pekerjaan dia malah melakukan dosa, tidak mempedulikan sesama manusia. Bapak Ibu, orang itu bisa sangat cantik ya, membangun brand yang baik terhadap dirinya. Apalagi pencitraan itu sebuah hal yang lumrah ya, yang terjadi. Maka pertanyaan ini bisa menjadi sebuah pertanyaan juga kepada kita di hari ini. Saya rubah ya, saya ganti kata dia menjadi kata saya. Hari ini Andrian, Bapak Ibu jemaat sedang tekun atau sedang menutupi dosa dengan pelayanan yang nampaknya tekun. Maka Bapak Ibu, pertanyaan saya lagi di hari ini, sudah nggak kita melayani dengan baik? Sudah nggak kita melayani dengan ketekunan yang bukan menutupi hal yang aneh di belakang? Sudah nggak kita boleh berefleksi melalui pertanyaan ini di hari ini? Nah, maka Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih jauh mengerti apa sih melayani dengan tekun, atau apa sih arti tekun itu sendiri, supaya kita bisa sadar kepada diri kita sendiri bahwa pelayanan dengan tekun itu juga harus disertai dengan hidup yang baik, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kita akan lihat definisinya dulu ya, apa itu tekun sendiri. Bapak Ibu, KBBI menerjemahkan tekun itu adalah orang yang rajin. Orang yang rajin, orang yang bersungguh-sungguh, atau orang yang sangat bersemangat, antusias. Nah, memang kalau kita lihat terjemahan dari KBBI tentang orang yang tekun, kita bisa mencap ya, kalau orang yang rajin itu orang yang sudah tekun. Tetapi ketika saya belajar dan saya menemukan juga bagaimana saya melihat pengertian dari Alkitab dengan kata tekun atau melayani dengan tekun itu sendiri, mempunyai makna yang berbeda. Apa sih? Bapak Ibu, tekun itu tidak sekedar berbicara mengenai sebuah aktivitas yang terlihat rajin. Tapi tekun artinya kita mau bersungguh-sungguh mengikatkan diri kita pada Tuhan, agar apa yang dilakukan tidak hanya tuntas dikerjakan, atau tidak hanya terlihat rajin, sungguh-sungguh, semangat, tapi di dalam kita melakukan pelayanan itu, kita boleh melakukannya dengan hidup yang kudus dan tetap memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya, sudah nggak kita melayani dengan tekun dengan konsep yang seperti ini? Sudah nggak? Coba kita tanya ke diri kita. Sudah nggak? Bapak Ibu, kalau kita belum, dan kalau kita mau bersama-sama berjuang untuk kita boleh melayani dengan tekun, dengan prinsip yang demikian, maka saya mengajak kita di hari ini untuk boleh sama-sama belajar dari satu bagian perikop yang diberikan kepada saya, yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab ya di rumah masing-masing. Ibrani pasalnya yang ke-12, kita baca ayatnya yang kedua dan juga ayatnya yang ketiga. Sambil Bapak Ibu bisa membuka di rumah masing-masing, saya akan menuntun setiap Bapak Ibu ya dengan bacaan saya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk lebih jauh, mari kita melihat sedikit latar belakang kenapa penulis Ibrani menyampaikan pesan ini kepada jemaat waktu itu ya, atau juga kepada kita saat ini.
Latar belakangnya adalah begini. Pada waktu itu surat Ibrani itu ditulis dan dikirim kepada orang Kristen Yahudi generasi yang kedua. Jadi bukan jemaat mula-mula ya, orang Kristen Yahudi generasi yang kedua. Yang pada waktu itu mengalami sebuah penganiayaan atau mengalami sebuah penderitaan yang sangat mendalam. Mereka dianiaya secara fisik, mereka dianiaya secara sosial, dikucilkan, harta benda dirampas, kehidupan menderita, bahkan ada yang harus mati. Bahkan mereka juga menerima olok-olokan dari sesama orang Yahudi yang membenci orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen pada waktu itu. Jadi mereka mengalami sebuah penderitaan yang sangat luar biasa, yang tidak terbayangkan, yang betul-betul sangat menyiksa fisik, batin, bahkan sosial mereka. Dan dianiaya oleh juga rekan-rekan mereka ya, orang-orang Yahudi, termasuk juga pemerintahan Romawi ambil andil di dalam penderitaan itu. Sehingga dengan segala kondisi yang tidak nyaman, dengan segala kondisi yang sangat tidak mengenakan ini, membuat jemaat-jemaat pada waktu itu yang biasanya tekun melayani Tuhan, akhirnya mereka mulai tergoyahkan. Ketekunan mereka jadi retak, jadi mulai tergoyahkan. Yang tadinya sangat antusias di dalam melayani Tuhan, akhirnya ada yang mulai berpikir untuk, ya sudahlah, lebih baik aku meninggalkan panggilan untuk melayani Tuhan. Bahkan ada juga yang berpikir, ya sudahlah, mendingan aku juga menjauh dari ibadah-ibadah yang ada. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah di bagian yang ketiga. Ada orang-orang pada waktu itu yang sudah mulai berpikir bahwa ya sudahlah, kita lebih baik meninggalkan pelayanan ini, atau kita tetap melayani tapi curi-curi kesempatan untuk balik kepada kehidupan yang lama, atau sudah jauh dari Tuhan ya. Orang-orang yang tetap melayani tapi hatinya, kondisi kerohanian dia sudah jauh dari Tuhan, sudah kembali kepada tradisi agama Yahudi pada waktu itu. Sehingga oleh penulis kitab Ibrani kembali mengingatkan jemaat pada waktu itu untuk mereka jangan sampai meninggalkan panggilan mereka. Mereka kembali yuk, jangan murtad, setia kepada iman. Bahkan yang kedua, penulis bilang yuk jangan menjauh yuk dari komunitas, mari sama-sama bertumbuh di dalam komunitas dan terus beribadah bersama. Tapi poin yang terakhir adalah ketika kita baca perikop Ibrani 12, di situ penulis mengajak kembali jemaat pada waktu itu yang tersebar di berbagai daerah untuk boleh tetap setia di dalam iman atau di dalam panggilan untuk terus melayani Tuhan pada waktu itu. Namun Bapak Ibu kalau perhatikan bagian firman Tuhan di Ibrani 12, namun panggilan untuk tetap bertekun untuk melayani Tuhan, penulis sampaikan tidak sekedar bertekun. Tidak. Tapi penulis mau bilang adalah di dalam ketekunan itu, mari kita boleh menanggalkan beban dan juga boleh meninggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya kenapa? Supaya di dalam kita melayani dengan tekun, kita tetap boleh memelihara hidup yang kudus. Tidak, ini yang pertama ya. Tapi yang kedua, kita tidak melakukan pelayanan demi menutupi sesuatu yang tidak baik. Nah, penulis mengajak jemaat pada waktu itu dan juga kita, jemaat masa kini, untuk perhatikan sama-sama. Kita boleh tetap tekun, tapi tetap memelihara kekudusan, tetap hidup melayani dengan baik, supaya pelayanan yang kita kerjakan itu bukan pelayanan yang sia-sia. Boleh bertumbuh, Tuhan disenangkan, dan juga kerohanian kita boleh maju hari demi hari. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan kita di hari ini, bagaimana ya supaya kita bisa, atau bagaimana agar kita nih di masa kini boleh melayani dengan tekun dengan konsep yang seperti ini. Nah, penulis kan bilang meninggalkan dosa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana nih supaya kita boleh melayani dengan prinsip yang demikian? Nah, penulis Ibrani memberikan jawaban kepada kita. Yang pertama itu ada di ayatnya yang kedua. Dia bilang begini, ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya, penulis Ibrani mau mengajak jemaat pada waktu itu supaya ketika mereka melayani dengan tekun, mereka boleh memelihara kekudusan hidup, mereka boleh melakukan dengan cara tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Marilah kita terus memandang kepada Tuhan Yesus, atau dalam arti yang lain artinya,
Marilah kita terus dengan bekerja keras untuk memusatkan hidup hanya kepada Tuhan Yesus. Karena dengan begitu, kita tidak akan memberikan celah kepada diri kita untuk melihat kepada hal-hal yang lain yang dapat merintangi kita di dalam melayani Tuhan dengan hidup yang kudus. Misalnya karena kita mau hidup terus memandang pada Tuhan, terus melekat pada Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Itu poin di mana kita akhirnya mulai hari demi hari kita meninggalkan kehidupan lama kita, melepaskan dosa-dosa yang ada. Bahkan kita juga tidak akan melirik kepada ego atau kepada beban yang kadang-kala suka mengganggu kita di dalam kita melayani dengan tekun. Dan saya pikir waktu kita mau memandang pada Tuhan, waktu kita mau memandang atau mau tertuju pada Tuhan di dalam pelayanan kita, kita pasti akan mudah untuk menjadi orang yang bertekun di dalam Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan hari ini. Sekalipun saya rasa melayani Tuhan itu hal yang sulit ya, susah, sulit, tantangan begitu banyak sekali hal yang membuat kita terganggu di dalam pelayanan. Bahkan Tuhan juga pernah bilang ya, bahwa pelayanan itu tidak mudah. Misalnya, saya bisa ambil contoh di satu perikop di Yohanes 21 ayatnya yang ke-15, bilang begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus pada waktu itu, "Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah dombaku." Bapak Ibu, ketika Petrus mau menegaskan bahwa dia mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun, Tuhan tidak bilang, "Oke Petrus, baik, karena kamu mengasihi aku, ini uangnya buat kamu, supaya kamu kaya, ini jabatannya buat kamu." Oke, dan Tuhan sangat tersanjung. No, tapi ketika Petrus bilang dia mau mengasihi Tuhan, Tuhan ajak atau Tuhan tantang Petrus untuk menunjukkan kasih dia, cinta dia kepada Tuhan lewat pelayanan. Dan pelayanan yang diminta Tuhan kepada Petrus juga berbicara kepada kita di hari ini adalah bukan pelayanan menjadi bos. Bukan. Tuhan tidak minta Petrus jadi bos pada waktu itu. Tapi Tuhan minta Petrus untuk melayani menjadi seorang gembala. Sama seperti Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mau ajak kepada Petrus bahwa yuk, lihat nih, pelayanan ini kamu harus lakukan sama seperti apa yang sudah saya lakukan. Tuhan mau bilang kepada Petrus bukan jadi bos, jadi seorang pelayan, menjadi seorang gembala. Bapak Ibu, menjadi gembala atau menjadi seorang pelayan, tentu kita tidak seperti seorang bos ya, yang hanya main perintah-perintah, main suruh-suruh tapi nggak ada teladan. Main perintah-perintah, main suruh-suruh, main apa ya, mau yang enak-enaknya aja. No, tapi Tuhan bilang yuk jadi gembala seperti Tuhan. Bapak Ibu, ketika Tuhan juga menunjukkan siapa dia melalui dia menjadi gembala, apa Tuhan hanya perintah-perintah dari sorga? Dari sorga Tuhan bilang, "Andrian lakukan A ya, Andrian lakuin B ya, lakuin C, lakuin D." No, Tuhan datang ke dalam dunia untuk memberi teladan bagaimana melayani menjadi seorang gembala yang baik. Dia tidak perintah-perintah, dia tidak sekedar marah lalu dihukum, tapi dia turun melayani, ikut membangun manusia, bahkan mau rela mati bagi domba-dombanya pada waktu itu, dan juga bagi kita. Maka Bapak Ibu, ini yang poin penting yang Tuhan tegaskan kepada Petrus dan juga kepada kita. Dan saya yakin ketika Petrus mendengar Tuhan bilang jadi gembala, saya yakin Petrus pasti langsung connect dengan konteks pekerjaan gembala pada waktu itu yang memang pekerjaan yang rendahan ya, yang dipandang sebelah mata. Sehingga secara tidak langsung Tuhan mau bilang kepada Petrus dan juga mau mengajak kita untuk waktu kita melayani, kadang-kala kita bisa kehilangan kesenangan, kita bisa kehilangan jabatan kita bisa kehilangan apa yang kita mau capai. Atau mungkin waktu kita melayani, kita kadang-kala dipandang sebelah mata, kita hina, kita disalah mengerti, bahkan kita tidak menerima pujian. Tapi Tuhan bilang tetap melakukan itu. Jadi seorang gembala yang baik, jadi seorang gembala yang baik untuk boleh melayani, menjangkau orang-orang yang ada di sekitar. Termasuk juga hari ini ya, ketika masa pandemi, mari kita boleh melayani dengan tekun sesama yang Tuhan tempatkan kepada kita. Bapak Ibu, melayani memang gak mudah, susah, harus mengorbankan banyak hal. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, ayo melayani karena ada Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Satu ketika Bapak Ibu ada satu jemaat sharing dengan saya. Dia bilang sebenarnya dia punya kesempatan
untuk bisa menjadi orang yang sangat kaya. Punya kesempatan untuk bisa menjadi orang yang sangat kaya. Tetapi karena dia mengerti bahwa di dalam pelayanan dia harus mengasihi, melayani Tuhan. Lewat dia melayani sesama, mendidik sesama. Maka ketika ada celah atau ada klien atau ada orang lain yang coba mengajak dia untuk ayo nih berlaku curang supaya dapat untung yang besar, maka dia tolak. Dia tolak, dia tidak menerima karena dia tahu dia mau dipakai Tuhan untuk boleh mengembalakan orang yang ada di sekitarnya, mengembalakan klien, mendidik orang-orang yang ada. Supaya kenapa? Supaya itu boleh menjadi bagian penting untuk dia juga bisa menjadi berkat pada waktu itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita hari ini susah di dalam pelayanan, mari kita melihat kepada Tuhan. Dan di Ibrani 12 juga ayat 3 menambahkan, mari kita memandang kepada Tuhan, dan lewat kita memandang kepada Tuhan, kita akan mengingat keteladanan yang Yesus sudah kerjakan terlebih dahulu, supaya kita bisa beroleh kekuatan dari situ. Itu yang pertama, memandang kepada Tuhan. Yang kedua kita bisa lihat di ayatnya yang pertama ya. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab, perhatikan di ayat pertama. Di ayat pertama bilang, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Secara sederhana, penulis mau bilang kepada pembaca suratnya, artinya waktu kita mau melayani dengan tekun, kita mengalami kesusahan, mari lihat ada contoh, mari lihat ada banyak supporter, ada banyak penyemangat, ada banyak teladan-teladan dari tokoh iman yang boleh menjadi kekuatan untuk kita hari ini bisa melayani Tuhan. Kita bisa sama juga seperti mereka, finish di dalam pelayanan lewat cara-cara yang tokoh-tokoh iman sudah teladankan kepada kita. Maka ada satu contoh ya yang boleh menjadi sebuah tren kepada kita untuk bisa melayani sama seperti para tokoh-tokoh iman. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih teladan atau apa sih bekal yang bisa menjadi kekuatan untuk kita di hari ini yang masih berjuang di dalam pelayanan? Simpelnya Bapak Ibu, yang boleh kita ambil untuk bisa kita jadikan contoh bagi kita saat ini adalah di mana tokoh-tokoh iman pada waktu itu tidak sekedar pelayanan, tidak sekedar beriman kepada Tuhan, tapi mereka menyatakan iman itu di dalam tindakan dan juga di dalam mereka punya pelayanan. Bapak Ibu, iman tidak sekedar berbicara mengenai kita tahu, kita percaya ada Allah, dan kita setuju bahwa Allah itu ada, kita percaya bahwa Allah itu ada. Tapi kadang-kala yang dilupakan adalah kita tidak menunjukkan iman kita di dalam tindakan dan juga di dalam pelayanan. Kadang-kala kita hanya beriman sampai sekedar tahu, rasa, kita akui, kita setuju, tapi kita lupa untuk menurunkan iman itu di dalam tindakan-tindakan yang sederhana. Dimulai dari pelayanan yang hari ini kita lakukan. Saya kasih contoh paling simpel adalah Yusuf. Kalau kita baca di Ibrani 11 ada contoh iman, yaitu Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf pada waktu itu kita tahu ya, dia bukan cuma sekedar tahu bahwa ada Allah memelihara dia, bahwa ada Allah yang akan menolong, menjaga dia di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan di Mesir. Tapi juga dia akui itu, bahkan yang terakhir, dia mau menyatakan iman itu ketika dia berinteraksi, ngobrol, dan hidup di dalam pelayanan dia di Mesir pada waktu itu. Kita mungkin sangat terkenal satu bagian yang Yusuf katakan di Kejadian 39 ya. Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini mungkin satu poin yang sangat terkenal di mana Yusuf tidak hanya percaya mau taat kepada Tuhan, tapi dia menurunkan ketaatan iman dia kepada Tuhan lewat dia menyatakan kepada orang-orang saat itu secara khusus ketika dia lagi digoda, dia menyatakan iman dia menyatakan apa yang dia percayai, sehingga ketika ada godaan untuk melakukan dosa, dia menang karena dia mengingat dan juga dia memandang kepada Tuhan. Begitupun dengan kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu di dalam pelayanan apapun, kita jangan cuma sekedar tekun, tapi mari waktu kita pelayanan, waktu kita melakukan pelayanan di rumah, di pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, mari kita melakukan pelayanan dengan kita menyatakan iman kita di sana, dan lewat kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya pelayanan kita bukan sekedar nampak tekun, nampak rajin, tetapi di samping itu kita juga boleh memperlihatkan bahwa hidup kita kudus,
maju di dalam hal rohani, dan kita juga boleh menyenangkan Tuhan, atau kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh pelayanan ya, bukan menjadi orang yang munafik. Nah, saya berharap Bapak Ibu di hari ini kita boleh semangat untuk menjalani ketekunan dengan prinsip yang demikian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni setiap kami kalau hari-hari ini kami kadangkala melayani Tuhan dengan sesuatu yang nampaknya tekun. Orang di luar mungkin tidak bisa mengukurnya. Orang di luar mungkin tidak bisa melihatnya. Tapi Tuhan tahu apa yang kami kerjakan. Tuhan lihat apa yang kami sedang bangun. Bahkan Tuhan juga mampu mengukur setiap motivasi yang kami kerjakan. Maka Tuhan, kalau Tuhan mendapati kehidupan kami tidak baik, Tuhan boleh tilik dan Tuhan boleh ajak setiap kami untuk kami boleh melayani dengan tekun, dengan tetap memandang kepada Tuhan, memelihara kekudusan, menyatakan iman kami di sana, supaya pelayanan kami tidak sia-sia, tapi boleh memuliakan Tuhan, dan kami sendiri juga boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Tuhan bantu setiap kami, Tuhan tolong kami, karena kami lemah, dan Roh Kudus juga boleh bekerja kepada kehidupan kami. Tuhan bantu Tuhan, dan juga Tuhan juga boleh menyertai setiap pelayanan yang hari ini sedang kami tekuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.